Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh ajaib Kau Tuhan di dalam hidupku, di dalam kehidupan-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Sebab itu kami mau bersyukur kepada-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus.
Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Hati kami bersyukur padamu Tuhan. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat menjumpai hari yang baru. Selamat menerima anugerah dan berkat yang baru dari Tuhan. Mari pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari sejenak sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kembali kepada sebuah kisah yang sangat fenomenal. Dan ini tercatat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun ketika saya pelajari, ada sebuah detail kisah yang tidak tercatat di Matius, tidak tercatat di Markus, tidak tercatat di Lukas, namun dicatat oleh Yohanes. Nah, coba kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita coba lihat mulai ayat yang ke-5. Kita ayat yang ke-5, kita lihat secara cepat. Ya, kalau saudara tanya ini kisah apa? Ini adalah kisah khotbah di atas bukit. Yesus memberi makan, bukan di atas bukit, maksud saya setelah dia turun dari kapal, dia memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, coba dari ayat 5. Akhirnya ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan yang perlu kita renungkan pertama-tama dari ayat 5. Bukankah Yesus bisa melakukan mujizat? Mengapa Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana kita bisa beli roti sebanyak ini?" Mengapa kok Yesus bertanya? Nah, saudara, yang kita harus ketahui bahwa Yesus itu memang maha tahu. Tetapi Yesus juga ingin cek, Filipus, are you in the same wavelength with me? Apakah engkau juga bisa memperkatakan iman bahwa pasti bisa dapat roti? Pasti bisa, akan ada mujizat. Ya, saya tidak merendahkan Filipus, dia rasul, dia murid Yesus. Tetapi ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia kadang-kadang bisa muncul sewaktu-waktu, apalagi ketika sudah kepepet, sudah terpojok. Kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, sekarang yang perlu saudara ketahui, Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang hobinya mencobai manusia. Dia tidak pernah mencobai manusia, tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, Tuhan ingin cek apakah Filipus in the same wavelength, di gelombang yang sama dengan Tuhan.
Apakah Filipus sadar bahwa gurunya, rabinya ini adalah pembuat mujizat? Apakah dia sadar bahwa Yesus itu bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil? Tetapi ternyata jawab Filipus di ayat 7 dikatakan, Tuhan, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, saya tidak akan mengkonversikan seberapa 200 dinar, seberapa mahalnya karena saya takut tidak tepat. Tetapi yang jelas sangat amat mahal. Bayangkan saja kalau saudara memberi makan 5.000 orang. Setahu saya hari-hari ini sebelum pandemi, kalau pesta pernikahan 1.000 orang itu sudah berapa ratus juta. Nah ini 5.000 saudara orangnya, laki-laki saja, bayangkan. Filipus logikanya main, tidak cukup, tidak akan bisa. Namun akhirnya di ayat 8 muncul seorang murid yang lain yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, perhatikan ini yang ingin saya bahas, ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara perhatikan dengan baik ayat 9, 10, 11. Karena ayat ini sangat mengganggu saya. Sangat captures, sangat memenangkan hati saya. Ketika saya membaca ayat ini saya merasa Tuhan ingin berbicara banyak. Oleh karena itu pagi hari ini buka hati saudara, izinkan Tuhan berbicara banyak melalui 3 ayat ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kita lihat di sini Andreas sepertinya punya way out. Punya jalan keluar di tengah jalan buntu. Tetapi ternyata tetap dia mengutarakan dengan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Walaupun Andreas, murid Yesus yang kemana-mana mengikut Yesus. Perhatikan di sini kadang-kadang walaupun kita mengaku pengikut Yesus. Agama kita di KTP Kristen, pengikut Christ followers, pengikut Kristus. Tapi kita manusia. Bukan berarti kita harus mengagung-agungkan, mengunggul-unggulkan keterbatasan kita, tidak. Tetapi ini membuktikan bahwa manusia kalau terpojok ya terpojok. Dan dia mengatakan, dia bertanya, 5 roti, 2 ikan, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, kejadian itu kalau nanti saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke sebuah site atau tempat yang dinamakan Tafga, di mana di situ masih ada batu yang dulu diletakkan 5 roti dan 2 ikan dan pelipat gandaan itu terjadi. Kisah ini terjadi di sana. Ketika Andreas bertanya, ayat 10, coba kita lihat sama-sama. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Belum perempuan dan anak-anak. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang saya ingin garis bawahi pertama di ayat yang ke-9, saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya membaca dan memang ada argumen yang mengatakan bahwa mungkin ini saudaranya Andreas, kemenakannya Andreas, ada hubungan keluarga. Tetapi di sini seperti baju yang saya pakai hari ini juga tematik. Saya ingin mengatakan bahwa be like this child. Apa yang anak ini miliki, mungkin itu bekal untuk keluarga mereka sendiri, untuk makan piknik di hari itu. Tiba-tiba Tuhan turun dari kapal dan berkhotbah. Atau mungkin juga yang dibawa itu adalah hasil belanjaan yang dia beli
di pinggir pantai dan ke pasar untuk dibawa pulang kepada keluarganya. Atau mungkin yang anak itu bawa adalah hasil tabungannya, di mana mungkin dia kondisinya miskin sehingga dia tidak bisa makan enak, dan pada hari itu uang tabungannya dia belikan 2 ikan dan 5 roti untuk menyenangkan anggota keluarganya. Saya tidak peneliti detail, tapi coba saudara resapi value-nya di sini. Ketika Andreas melihat saudaranya itu dan ada 5 roti 2 ikan yang dipegang, anak ini willingly menyerahkan kepada Yesus. Saya yakin kalau anak ini sudah agak dewasa, seperti kita yang sekarang notabene mengatakan bahwa kita sudah dewasa gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga mengatakan saya sudah dewasa. Mungkin kalau orang dewasa akan berpikir, loh lah kalau saya serahkan semua nanti saya makan apa? Tetapi yang ingin saya tunjukkan pada saudara, kalau yang terbatas itu Anda serahkan kepada yang empunya ketidakterbatasan atau Yesus, maka yang terbatas menjadi tidak terbatas. Kalau yang Anda miliki hanyalah 5 roti dan 2 ikan, apa yang akan Yesus lakukan? Dia akan do miracles. Dia akan nyatakan mujizat. Dia akan nyatakan hal yang luar biasa. Karena Yesus care. Yesus peduli. Coba saudara nanti baca ya. Saudara teliti kisah ini ada di Matius, ada di Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Yesus bertanya loh, lah orang sebanyak ini kira-kira mereka makannya apa? Karena memang budaya atau tradisi Yahudi ketika berkumpul harus ada makanan, roti, ikan. Yesus care. Hari-hari ini mungkin Anda mengira Yesus tidak peduli kepada Anda. Jangankan kepada Anda, wong Yesus ketika secara fisik hadir di dunia, dia care, dia peduli. Mungkin Anda katakan tidak bisa Yesus nolong saya. Oh, dia terlalu bisa. Dia terlalu bisa. Bahkan hanya dengan mengangkat tangan, menengadahkan tangan ke langit, mengucap syukur dan berdoa. 5 roti 2 ikan dibuatnya untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Dan sisa 12 keranjang. Poin yang ingin saya sampaikan yang pertama. Apakah kita sedang di dalam posisi anak kecil ini? Tuhan, ini gajiku sudah dipotong 50% karena pandemi. Tapi engkau mungkin karena kekasaran hati kita, engkau masih minta perpuluhan, engkau masih minta kolektor. Apalagi sekarang scan QR code lagi. Engkau masih minta ini, engkau masih minta itu. Aku makan apa? Tetapi dari anak kecil ini kita belajar. Semuanya. Saya tidak mengajak saudara untuk menyerahkan semua uang saudara kepada Tuhan atau gereja, enggak. Tetapi value-nya, anak ini punya semuanya dan anak ini tahu bahwa ya ini yang aku punya ini. Aku serahkan aja, siapa tahu mungkin pikirannya anak kecil ya. Bisa dipotong kecil-kecil. Bagikan mungkin kecil sekali, ikannya juga mungkin, maaf ya. Ikannya mungkin 1 orang dapat secuil gitu ya. Belum tentu bisa habis. Tapi anak ini tidak peduli. Anak ini tahu, ini yang aku punya. Diberikan dan Andreas meneruskannya kepada Tuhan Yesus. Dia jadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki dan belum anak-anak dan wanita-wanita. Anak kecil jadi berkat. Dan saya pernah sampaikan bahwa kadang-kadang kita harus jadi anak kecil, berpikir sederhana, tidak berpikir terlalu ribet untuk menerima mujizat. Untuk menyaksikan seperti anak kecil ini, menyaksikan mujizat dari Tuhan. Kadang-kadang kita perlu think simple atau think different, berpikir yang berbeda, berpikir yang sederhana. Tidak usah terlalu jelimet, tidak usah terlalu aduh apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan, aku buntu enggak. Tetapi seperti ini, Yesus menerima dari anak ini. Anak ini juga dengan mudahnya memberikan bekalnya pada Yesus. Akhirnya di ayat 11, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya. Dengan demikian dibuatnya oleh dia di ayat 11,
dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya apa? Saudara tahu apa kata lain dari sebanyak yang mereka kehendaki? Unlimited. Filipus berpikir keterbatasan. Andreas meskipun membawa 5 roti 2 ikan berpikir dengan terbatas. Tapi di situ ternyata ada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Sebanyak yang mereka kehendaki. Saya percaya ini bukan cuma makan ngirit, tetapi makan kenyang. Sangat kenyang sehingga sampai sisa. Saya yakin kalau tidak kenyang, tidak ada sisa. Saya yakin berkat Tuhan yang terjadi hari itu, mujizat Tuhan yang terjadi hari itu, mengenyangkan semua orang yang hadir di dalam hadirat Tuhan. Mujizat Tuhan yang terjadi hari itu bukan cuma membuka mata dan membuat kagum, tetapi juga memenuhi kebutuhan. Garis bawah ini, mujizat yang Tuhan nyatakan bukan hanya membuat Yesus itu untuk pamer bahwa Dia Maha Kuasa, tidak. Tetapi mujizat dia nyatakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Terima itu pagi hari ini saudara. Mujizat itu akan memenuhkan kebutuhan kita, bahkan lebih dari cukup. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Menurut kekayaan kemuliaannya dia akan cukupi kebutuhan kita. Ayat 12 coba kita lihat. Ayat 12 dan 13. Lalu saya akan selesai, kita akan berdoa. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Memang mungkin kalau kita renungkan, aduh jangan-jangan ini remah-remah roti, ini buang tidak bisa dimakan. Tapi saya yakin kalau dikumpulkan mungkin ya saya tidak tahu. Mungkin bukan untuk dimakan lagi secara umum, tapi mungkin bisa dijadikan berkat bagi orang-orang yang mungkin saat itu kekurangan. Entah mungkin mengemis atau tidak bisa jadi berkat, di-manage dengan baik. Poin yang pertama yang tadi saya sampaikan. Anak kecil, saya pakai baju tema anak kecil, datang menyerahkan apa yang dia miliki. 5 roti, 2 ikan, Tuhan memberkati, Tuhan mengucap syukur, sisa 12 keranjang. Hari ini pertanyaan saya bukanlah berapa banyak yang ada pada Anda, harta Anda, yang akan bisa Anda tabur, di mana tahun ini Gereja Allah Baik mengajarkan kepada kita zera vekatsir, sowing and reaping, menabur dan menuai. Pertanyaan saya bukan berapa banyak yang Anda bisa tabur, sebab kalau saya bertanya seperti itu, nanti saya jadi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang memberi di bait Allah itu pun pamer. Tapi tidak seperti seorang janda tua yang memberi yang dia miliki, dia berikan semuanya. Dan di mana itu memperkenankan Tuhan. Yesus melihat sendiri dan Yesus bilang, ini loh yang memperkenankan hati Tuhan. Pertanyaan saya bukan berapa banyak jumlah yang bisa saudara tabur. Tapi pertanyaan saya justru mengarah kepada, bisakah kita memiliki sikap hati seperti anak kecil ini yang tahu ketika dia melihat bahwa dia menyerahkan miliknya, Tuhan bisa jadikan itu berkat bagi semua orang. Dan saya yakin anak kecil ini tidak kekurangan. Karena dia pun juga ikut makan. Dia pun juga mungkin kalau dia ingin bawa pulang untuk keluarganya, dia sudah bisa bawa pulang untuk keluarganya bahkan lebih dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Jawabannya cuma satu. Karena ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat ada benih yang ditabur oleh anak itu. Jadilah seperti anak kecil yang tidak banyak berpikir. Dan akhirnya hal itu menyebabkan mujizat Tuhan terjadi. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, kita memang seperti Filipus, Andreas. Mungkin kita pendeta, doktor, karburator bocor, profesor teologi, PhD dan sebagainya. Tetapi itu semua bukan jaminan. Yang jadi jaminan adalah ketika kita terbatas, bisakah kita memandang kepada Tuhan yang tidak terbatas?
Bisakah kita percayakan kepada Tuhan yang tidak terbatas? Kalau kita bisa, puji Tuhan. Kalau kita belum bisa, bukan berarti kita tidak akan bisa, tapi kita akan sama-sama belajar. Biar kisah yang sederhana ini memberkati kita pada pagi hari ini, menguatkan kita bahwa di dalam Yesus tidak ada yang namanya keterbatasan. Di dalam Yesus tidak akan ada lagi yang namanya kekurangan. Asal kita hidup benar, asal kita percaya, asal kita hidup sungguh-sungguh. Bagi Anda yang melayani, Anda melayani. Kalau Anda bekerja, kerjakan dengan baik, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak maaf tuli, Tuhan tidak maaf buta. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Pagi hari ini saya tidak akan tambahkan ayat, tapi biar renungan singkat ini boleh mencerahkan hari kita, membukakan mata kita, bahwa Yesus, Sang Pembuat mujizat, dengan hanya mengangkat tangan dan mengucap syukur, sesuatu besar terjadi. Pagi hari ini pastikan kita jadi anak kecil itu yang menyerahkan apa yang kita miliki. Tuhan, ku persembahkan. Mungkin Anda tidak punya 5 roti 2 ikan. Apa yang bisa Anda tabur? Apa yang Anda bisa berikan? Hidup kita. Ku persembahkan hidupku Tuhan kepadamu. Aku akan berikan segalanya bagimu. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami lakukan berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan kami, firman-Mu ini membukakan mata kami. Di dalam nama Yesus kami juga senantiasa berdoa, pandemi COVID-19 ini segera berakhir dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang terus jauh tinggi di atas tingkat positivisme. Kami juga bersyukur untuk tingkat kematian yang menurun. Dalam nama Yesus akan terus terjadi. Sehingga Indonesia boleh jadi contoh bahwa bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhannya melindungi, Tuhannya menyatakan mujizat. Yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Terima kasih. Kami akan mulai hari kami dengan ucapan syukur, sukacita, dan dengan senyuman mengetahui bahwa Tuhan kami sanggup melipat gandakan apa yang kami kekurangan. Tetapi kami hidup bukan melihat pelipat gandaannya, mencari pelipat gandaannya. Tetapi kami hidup mencari Tuhannya yang boleh mendampingi kami seumur hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.